Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita dalam hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-37. An Ibn Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Qal inna Allah kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashara hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkannya dari Rabb-nya tabaraka ta'ala. Dan ini dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis itu terbagi kepada dua, hadis nabawi dengan hadis qudsi. Hadis nabawi, perkataan itu disandarkan kepada Nabi. Adapun hadis qudsi, perkataan itu disandarkan kepada Allah. Qal, yakni qala Allah, inna Allah ta'ala kataba hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian dia menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang punya keinginan kuat. Hamma, keinginan kuat. Untuk melakukan sebuah kebaikan. Namun belum dikerjakannya. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah tulislah kebaikan itu, di sampingnya satu kebaikan yang sempurna. Jadi punya keinginan, tekad yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, tapi tidak sempat melakukannya, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Jika dia punya tekad yang kuat untuk mengamalkan sebuah kebaikan,
lantas diamalkannya, yakni dikerjakannya yang dia inginkan itu. Katabahallahu indahu 'asyra hasanatin. Maka Allah tulislah kebaikan yang dikerjakannya itu di sisi Allah ditulis 10 kebaikan. Ila 700 du'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi pahalanya mulai dari 10, boleh jadi 20, boleh jadi 30, 40, sampai 700. Ila ad'afin kathirah, sampai kepada berlipat-lipat banyak, berarti melebihi dari 700 kali lipat. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, apabila dia punya tekad keinginan untuk melakukan sebuah keburukan, yakni dosa, falam ya'malha, namun dia belum mengamalkannya, yakni tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah tulislah keinginannya untuk melakukan keburukan tadi sehingga tidak jadi, Allah tulis sebagai kebaikan yang sempurna, yakni pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, jika dia bertekad untuk melakukan sesuatu keburukan, fa'amilaha, lantas dia kerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah tuliskan baginya dengan perbuatan itu 1 dosa. Kalau pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Kalau keburukan 1 keburukan. Banyak hadis yang senada dengan ini. Maka nas-nas yang berhubungan dengan seperti ini mengandung penulisan pahala dan dosa. Dan keinginan untuk melakukan kebaikan serta keinginan untuk melakukan keburukan. Tekad. Ya. Maka dia ada 4 jenis. Yang pertama, mengamal, dia punya tekad, mengamalkan itu diawali dengan tekadnya, lalu kebaikan. Maka kebaikan yang dia lakukan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Jika dia mengerjakan sholat, maka dia mendapatkan 10 pahala sholat. 10 sholat. Tidak hanya berhenti di situ. Ila 700 du'afin, sampai 700 lipat. Tidak juga sampai di situ, sampai berlipat-lipat yang banyak. Apa yang menyebabkan ini tidak satu nilainya? Ini adalah kualitas, yaitu keikhlasan. Di mana keikhlasan manusia ini tidak sama. Semakin dia ikhlas karena Allah, nilainya semakin tinggi. Tapi minimal setiap kebaikan yang dilakukannya mendapatkan 10 kali lipat. Setiap keburukan yang dilakukan 1 cuma. Yang kedua dari jenis amalan ini, mengamalkan keburukan. Lawannya, mengamalkan kebaikan, mengamalkan keburukan. Keburukan ini ditulis sebesar keburukan yang dikerjakan. Tidak dilipat gandakan.
Dan ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha." Siapa yang membawa satu pahala, yakni siapa yang mengerjakan satu amalan kebajikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat amalan itu. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang melakukan sebuah dosa, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas sanksinya kecuali serupa itu juga. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Jadi tidak dilipat gandakan, tapi sebanyak dosa itu sendiri 1:1. Kalau pahala 1:10 sampai 700 sampai ya berlipat-lipat. Kalau dosa 1:1. Namun boleh jadi dosa itu akan bisa menjadi besar kadang-kadang disebabkan oleh kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Ini maksudnya apabila dosa itu dilakukan pada waktu yang mulia atau di tempat yang mulia, maka dosa itu akan bisa besar, melebihi dari dosa yang dia kerjakan. Ya, sebagai zaman seperti bulan-bulan haram. Apa-apa saja bulan haram? Ini bulan kita sekarang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa kata Allah? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di dalamnya. Apakah boleh kita menzalimi diri kita? Tidak boleh. Kapanpun tidak boleh kita menzalimi diri. Maksud dalam menzalimi diri adalah melakukan maksiat. Tidak melaksanakan kewajiban. Itu diantara bentuk kezaliman. Apakah boleh di luar dari bulan haram ini, boleh kita menzalimi diri kita? Enggak boleh. Lalu kenapa di dalam bulan-bulan haram disebutkan di situ? Ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram lebih ditekankan. Lebih maksudnya lebih dilarang. Kenapa? Dosanya semakin lebih besar dibandingkan jika dilakukan di luar dari bulan-bulan itu. Maka ini adalah kemuliaan waktu, zaman. Maka oleh karena itu ulama juga mengatakan apabila dosanya dilipat gandakan, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Sebagian dari sahabat, sekelompok dari sahabat, memahami hal yang demikian. Mereka menghindari untuk tinggal, di Mekah karena kemuliaan tempat. Kenapa? Bukankah pahala dilipat gandakan? Iya. Tapi dosa juga dilipat gandakan. Sehingga mereka takut kalau terjadi melakukan dosa di tempat itu. Yang tadinya Ibn Abbas berada di Mekah, tinggal di Mekah. Kemudian dia pindah ke mana? Ke Taif. Ya, sebagaimana kita lihat ketika kita
berkunjung ke Taif, kita menemukan Masjid Ibn Abbas. Disitulah Ibn Abbas membangun madrasah, yakni sekolah tafsir yang melahirkan ulama-ulama tafsir. Begitu juga Abdullah bin Amr bin As, begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz melakukan hal yang sama. Ishaq bin Mansur dia mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad, qultu li ahli Ahmad fi syai'in min al-hadith anna sayyi'ata tuktabu bi akthar min wahid, qala la ma sami'na illa bi Makkah li ta'zimil balad. Yani apakah keburukan itu ditulis melebihi dari satu dosa jika kita melakukan sebuah dosa? Dia katakan tidak. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya dosa jika dilakukan berlipat ganda dosanya, tidak. Kecuali di Mekah. Kenapa? Karena keagungan negeri, keagungan tempat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 25 Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim." Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksaan yang pedih. Di sini baru menginginkan, wa may yurid. Siapa yang punya keinginan, punya niat aja, ya, diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, jenis yang kedua, perbuatan dosa balasannya atau dosanya sebesar dosa yang dilakukan. 1:1, kecuali disebabkan oleh kemuliaan tempat dan kemuliaan zaman. Yang ketiga, alhammu bil hasanat. Berkeinginan, bertekad untuk melakukan kebaikan. Maka orang yang melakukan, berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, dituliskan baginya, tapi dia tidak amalkan, ya, tidak sempat mengamalkannya, dituliskan baginya sebuah pahala yang sempurna. Orang pengen sholat duha, nggak jadi, maka dituliskan baginya pahala sholat duha. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas ini. Di dalam hadis Khuraim bin Fatik, man hamma bihasanatin falam ya'malha fa'alim Allahu annahu qad ash'araha qalbahu wa harasa 'alayha kutibat lahul hasanah. Siapa yang punya keinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, lantas dia tidak bisa mengerjakannya, dan Allah mengetahui bahwasanya dia telah menekatkan ke hatinya, dia telah beritahukan hatinya dalam niat itu, dan berupaya untuk itu, ada kepeduliannya untuk melakukan itu, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Kalau kita bawa nanti sholat duha tadi, ya, berarti mungkin dia sudah punya niat, sudah berwudu, ada aja yang menghalangnya, misalkan datang telepon, terus setelah itu sudah, ternyata dia harus melakukan A, B, C, D, akhirnya dia lupa.
Ya, tapi sekarang sudah ada upayanya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwa maksud dengan niat tekad adalah al-azmul musammim, tekad bulat. Nah itu dia. Ya. Yang mana dibuktikan dengan adanya kepedulian dan perhatian untuk mengamalkannya atau melakukannya. Tidak hanya sebatas lintasan pikiran. Kemudian dia hilang. Sampai duduk tekanannya sholat nanti. Nah, ya. Tidak, tetapi ada tekad. Itu kan bisa diterjemahkan adalah lintasan pikiran. Tapi yang lebih berat itu adalah hammu, itu adalah ada keinginan tekad yang kuat. Maka begitu juga dalam hadis yang lain tentang istikharah, apa kata Nabi? Man hamma bisyai'in. Ya, siapa yang punya keinginan sesuatu, tekad nih. Ketika niat ini diiringi oleh perkataan dan upaya, usaha, maka dengan demikian terpatrilah balasannya. Tidak hanya niat saja, tapi sudah dia iringi dengan omongan atau ada usaha. Kayak tadi dia terlintas dalam pikirannya untuk mengerjakan sholat 2. Dia sudah pergi berwudu, ya, ternyata tidak terjadi. Atau niat tadi dia iringi dengan omongan, ucapannya, lalu tidak sempat dia kerjakan. Maka di sini mendapatkan pahala. Karena di dalam hal ini, ya, orang yang bertekad tadi sudah diiringi dengan tindakan. Ada upayanya. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Kabsha dari Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat golongan orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha afdal manazil. Golongan yang pertama seorang hamba, Allah beri dia rezeki, diberi harta dan ilmu. Lalu dengan ilmu dan harta ini, dia tahu ini harta, dia tahu bagaimana fungsinya dan seterusnya, maka dengan nikmat ini dia bertakwa kepada Allah. Dia menjalin hubungan rahim. Dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak dalam hartanya ini. Ya, dikeluarkan zakatnya, dia bersedekah, mungkin boleh jadi dia membantu orang. Maka orang ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Yani seorang hamba diberi ilmu oleh Allah tapi belum diberi harta. Fahuwa sadiqun niyyah. Dia orang yang jujur, betul-betul niatnya dari hati yang dalam, gitu lah. Yaqul, dia katakan, law anna limalan la amiltu bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu masawa. Dengan ilmu yang dia miliki, memang jujur dia dalam berniat, lalu dia mengatakan, kalau ambo punya harato seperti si fulan, ambo akan kerjakan seperti si fulan lakukan.
Nyupai bersedekah, nyupai umrah, nyupai pokoknya diberikan. Dia tidak punya harta tapi dia punya ilmu. Jujur dia dalam niatnya, maka keduanya ini sama pahalanya. Yang pertama dia lakukan, yang kedua pahalanya dengan niat. Ya, ada niat yang jujur. Yang ketiga, wa 'abdin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Allah beri dia harta tapi tidak beri ilmu. Bagaimana dia? Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia plin-plan jatuh di dalam hartanya tanpa ilmu. Lalu la yattaqi fihi rabbah. Dia tidak takut kepada Rabbnya dalam hartanya ini. Wala yaslu fihi rahimah. Dia tidak menjalin hubungan rahim karib kerabatnya. Wala ya'lam lillahi fihi haqqa. Dia tidak mengenal bahwa dalam hartanya itu ada milik hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak mengeluarkan zakat. Kalau ada bantuan-bantuan sosial yang baik dia tidak berikan. Kadang-kadang kan ada orang datang sumbangan, minta sumbangan di masjid tidak gitu tidak. Tapi kalau untuk sumbangan untuk konser atau apa, keluar piti banyak-banyak. Ya, itu namanya dia punya harta tapi tidak diberi ilmu. Fahadha bi akhbathi al-manazil. Ini kedudukan yang paling rendah, paling keji. Wa 'abdin lam yarzuqullahu malan wala ilma. Yang keempat, seorang hamba indak ada harta, indak ada ilmu. Miskin harta, miskin ilmu. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, law anna limalan la amiltu fihi bi amal fulanin fahuwa biniyatihi fa wizruhuma sawa. Karena dia tidak punya ilmu, maka dia melihat ada orang punya harta banyak, sampai dia kalau ambu banyak harta, ambu akan lakukan seperti yang lakukan oleh sefulan yang tidak berilmu tadi, yang dia tidak takut kepada Allah, buat dosa dengan hartanya. Dia punya begitu juga. Ya, kalau saya punya harta bla 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 bla, mereka di dalam dosa sama. Maka di sini fahuma fil ajri sawa, mereka di dalam ganjarannya sama, yakni sama di dalam pahala dasar dari dasar ilmunya, dasar amalannya. Yakni sama-sama dia mendapatkan satu pahala. Ya, sama-sama dia mendapatkan satu pahala. Tapi apakah mereka sama di dalam berlipat gandanya pahala? Tidak. Tapi sama-sama mendapatkan pahala dasar berdasarkan dari amalannya tadi. Ya. Kelipat gandaan atau kelipatan pahala itu khusus bagi orang yang mengamalkannya. Orang yang belum mengamalkan, dia tidak mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Karena ini akan kembali kepada kualitas dia. Tapi dia mendapatkan pahala, dasar pahala. Sama-sama mendapatkan pahala. Jadi mereka ini di dalam dapat pahala yang sama, berarti dia mendapatkan satu pahala boleh, atau minimal 10 pahala. Minimal 10 pahala, karena itu adalah pahala dasar bagi orang yang mengamalkannya. Adapun yang keempat, jenis yang keempat adalah orang yang punya tekad untuk melakukan sebuah keburukan. Lalu dia tidak amalkan. Sebagaimana dalam hadis
Ibnu Abbas annahuma tuktabu hasanatan kamilah. Bahwasanya ditulis baginya satu pahala yang sempurna. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi mengatakan innama tarakaha min jarraya ai min ajli. Dia meninggalkan dosa yang dia inginkan tadi karena takut dengan Allah. Ya. Dengan takut dia mungkin sadar dia, oh ini dosa, ya sudah nggak jadi dilakukan. Tadi niatnya itu karena didorong oleh nafsu. Lalu ketika dia mau, dia tinggalkan. Maka ini menunjukkan bahwa maksud dari ini adalah siapa yang mampu untuk melakukan sebuah maksiat, lalu dia tinggalkan karena Allah, maka ini tidak diragukan lagi bahwasanya tidak akan mendapatkan pahala. Karena meninggalkan maksiat itu sendiri adalah amal soleh. Ya, meninggalkan maksiat walau punya tekad, niat untuk melakukannya, lalu dia tinggalkan karena itu adalah maksiat, maka itu adalah amal soleh. Adapun orang yang punya tekad untuk berbuat maksiat, lalu dia tinggalkan, takut dari manusia, atau takut wibawanya jatuh. Ada yang mengatakan bahwasannya dia akan tetap dihukum, ya, dalam dia meninggalkan ini karena ada niatnya. Karena mendahulukan takut kepada manusia daripada kepada Allah, itu adalah merupakan yang diharamkan. Begitu juga ketika dia melakukan karena ingin riya, memperlihatkan ke orang, itu adalah juga diharamkan. Meninggalkan sesuatu karena manusia pun itu adalah haram. Kalau seandainya dia meninggalkan maksiat gara-gara oleh manusia, maka dengan gara-garanya itu dia tetap dihukum. Ya, adapun orang yang sudah berusaha untuk mendapatkannya, artinya berusaha dia punya niat, lalu dia lakukan sebuah upaya untuk itu. Hanya saja dia tidak mampu. Contoh, dia ingin mencuri. Sudah dibawa oleh linggis, dibawa oleh semuanya. Ya. Coba mulai mencongkel, akhirnya tidak bisa dia mencongkelnya. Akhirnya lalu dia tinggalkan. Ya. Maka sekelompok dari ulama mengatakan tetap dia dihukum, dihitung sebagai sebuah maksiat. Kenapa? Karena di situ sudah ada usaha. Ya, ada orang mencuri subuh misalkan. Ya lah mulai taunya azan, akhirnya dia tinggalkan karena takwi dicari oleh orang dan diketahui oleh orang. Ya. Begitu juga ketika dia mau curi motor, nampak dia CCTV gitu. Akhirnya dia tinggalkan, tapi sudah ada upayanya nih. Maka tetap ada mendapatkan dosa karena Nabi SAW mengatakan innallaha tajawaza li ummati amma haddathat biha anfasaha ma lam tatakallam bi au ta'mal. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku apa yang dibicarakan oleh dirinya, yakni pembicaraan keinginan, niat, ya, lintasan pikiran itu dimaafkan. Karena kadang-kadang waktu duduk terlintas, kadang-kadang hal-hal yang macam-macam. Itu dimaafkan, tidak dihitung. Selama tidak diucapkan atau tidak diamalkan.
Tapi kalau sempat kita mengucapkannya, setiap diucapkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terucap kecuali sudah ada yang siap untuk menulisnya. Atau diamalkan. Maka itu akan menjadi ditulis. Maka siapa yang sudah berusaha dan berupaya untuk melakukan sebuah maksiat, lalu kemudian tidak mampu melakukannya, maka sebenarnya dia sudah mengamalkannya. Ya, sudah mengamalkannya. Begitu juga sabda Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim bertemu, saling bertemu dengan pedangnya atau dengan pisaunya, ya, berkelahi dengan membawa masing-masing bawa pisau atau bawa samurai dan yang lainnya, maka masing-masing dari mereka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam api neraka. Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, ini yang membunuh, oke, karena dia sudah membunuh. Tapi apa gerangan dengan yang terbunuh? Qala kana harisan ala qatli sahibihi. Dia adalah punya antusias, ada punya keinginan kuat untuk membunuh lawannya. Karena kalah cepat aja gitu. Ya. Tapi kalau seandainya yang kawannya terlambat, pasti dia yang akan membunuh. Maka di sini bahwa adanya niat, tekad, dan itulah yang terhitungnya. Adapun kalau niatnya dibatalkan atau semangatnya melemah tanpa ada sebab, apakah akan tetap juga dihukum, ya, diberikan sanksi atas niatnya telah maksiat atau tidak diberi? Ya, dia punya tekadnya tadi nih. Setelah itu tekadnya melemah, tidak ada semangatnya untuk melakukan itu. Nah, bagaimana posisinya? Terjadi kedua pendapat. Yang pertama, ayakunal hammu khatiran khatara wa musakinhu sahibuhu wa lam ya'qid qalbahu alaih bal karihahu nafara minhu fahadha ma'fu anhu. Apabila tekadnya ini hanya sebatas lintasan yang terlintas, belum menjadikan tekad bulat dari hatinya, maka malahan dia tidak menyukai. Ya, terlintas pertama, lalu dia tinggalkan karena dia tidak suka. Maka lintasan tadi atau tekadnya tadi adalah dia maafkan, maka dia seperti was-was, bisikan yang jelek, yang ketika Nabi SAW ditanya tentang itu, dzaka sarihul iman. Ya, bahwasanya itu adalah sarihul iman, tekad keimanan yang ada. Jadi ada terlintas baginya, lalu dia dia batalkan karena dia tidak suka. Ya, nah ini sama dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan Taib. Kembali kita membahas kepada bagian yang kedua tadi adalah tekad bulat, yang mana seorang betul-betul dia punya keinginan kuat untuk melakukannya. Maka ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah amalan yang berdiri sendiri dari perbuatan hati, yang berkaitan dengan amalan hati. Seperti rasa keraguan atas keesaan Allah.
atau ada rasa keraguan atas kenabian Nabi kita Muhammad SAW, atau ada rasa keraguan untuk berbangkit pada hari kiamat, atau hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari bentuk kekufuran dan kenifakan, maka orang yang melakukan atau punya tekad di hatinya ini dan kenyamanan di dalam pikirannya ini, yang seperti yang tadi, dia termasuk juga misalkan yang berhubungan dengan keyakinan wihdatul wujud dan yang lainnya, dia di hatinya dipercaya itu gitu loh. Maka dengan kepercayaannya itu dan yang tekad dalam hatinya itu, dia akan dihukum. Dan dengan demikian juga dia bisa menjadi kafir atau menjadi nifak. Nifak di sini adalah nifak i'tiqadi. Kufur di sini adalah kufur besar, akbar, yaitu kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Begitu juga dengan seluruh maksiat-maksiat yang berhubungan dengan amalan hati. Seperti mencintai apa yang dibenci oleh Allah, membenci apa yang dicintai oleh Allah, kesombongan, ujub, semuanya kan berhubungan dengan hati. Maka orang yang memiliki itu di dalam hatinya, dia akan dihukum dengan amalannya tersebut. Yakni sebuah dosa yang dia akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Adapun tekad keinginan yang dia tidak berhubungan dengan amalan hati, dia tidak berhubungan dengan keyakinan hati, tapi dia berhubungan dengan anggota tubuh, yakni amalan yang dikerjakan, seperti zina, mencuri, minum khamar, membunuh, menuduh, dan yang lainnya. Ya, ada orang yang punya niat untuk berzina, ada punya niat untuk mencuri, ya, tekad dia untuk mencuri, misalkan. Ada tekad dia membunuh karena sakit hati dengan orang, dia pengen membunuhnya. Dia lakukan upaya-upayanya, dia udah betul-betul kuat, pokoknya ambo akan bunuhnya. Ya, betul-betul dia sudah yakin dengan apa yang akan dia lakukan ini suatu tindakan yang dia inginkan. Dia berarti dia punya tekad bulat untuk melakukan itu. Ya. Nah, namun ini berhubungan dengan action. Kalau yang tadi berhubungan dengan keyakinan. Kalau berhubungan dengan keyakinan itu akan tetap mendapatkan dosa. Karena keyakinan itu ada di hati. Tapi kalau ini tekad bulatnya ini berhubungan dengan action, kegiatan, apabila dia tetap punya keinginan melakukan itu, ya, azam dan tekad bulatnya ini, ulama berbeda pendapat dalam dua pendapat. Apakah tekad bulatnya ini tetap juga diberikan hukuman ataunya dosa? Pendapat yang pertama, itu ada sebuah dosa. Niatnya ini yang diiring dengan tekad bulatnya dan kepuasan dia dalam pendapat dia, itu adalah dosa. Dan inilah yang diperkuat oleh kebanyakan dari ulama fikih dan hadis. Ya, mereka mengambil dalil walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Ya, kalian akan dihukum berdasarkan tekad bulat yang ada di hati kalian. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Ya. Kemudian Nabi mengatakan al-ithmu mahaka fi nafsi fi sadrik wa karita an yatali alaihi nas. Ya, bahwasanya dosa itu apa yang bergemuruh di hatimu dan engkau tidak suka orang lain untuk mengetahuinya.
Mereka berpandangan bahwa lintasan pikiran yang apabila hamba itu puas dan yakin dengan keyakinan dia ini bahwasanya dia melakukan itu, ya, bahwa dia akan menjadi sebuah amalan yang menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua mengatakan tidak dijadikan sebuah dosa karena itu masih baru sebatas tekad. Karena belum diiringi dengan ucapan atau perbuatan. Tapi kalau seandainya dia sudah mengucapkan, baru dihitung. Kalau seandainya sudah dia lakukan, baru dia dihitung. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan di akhir hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, di sini ada penambahan yaitu au mahahallahu wa lam yahlika 'ala Allah illa halikun, atau Allah Subhanahu wa taala menghapus dari dosa-dosa itu dan tidak ada yang celaka kecuali, ya, wala yahliku, sebutkan sini wala yahliku 'ala Allah illa halikun, tidak ada yang celaka kecuali apa yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat kita apabila tekad kita yang baik, kemudian kita iringi dengan niat yang kuat, apalagi ada usaha, maka itu adalah akan diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita amalkan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kalau kita lihat di akhirat, ketika kita dihitung amalan kita, ditimbangan, ada di antara manusia yang pahalanya lebih besar daripada dosa. Kalau pahalanya lebih besar dari dosanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ada yang apabila dosa dan amalannya sama, ya, maka dia tertahan. Ini namanya ashabul a'raj. Kemudian ada yang dosanya lebih besar, lebih berat daripada amal kebajikannya. Kalau dosa lebih banyak dari pahalanya, berarti memang betul-betul dosa yang dilakukannya itu betul-betul super. Kalau kita bandingkan, kalau seandainya antara dosa dengan pahala sama diraih nilainya oleh seorang hamba, mana yang banyak dia kerjakan? Dosa atau pahala? Dosa tentu. Taruhlah 1000 misalkan. Ya. Seorang mengerjakan 100 amalan kebajikan, baru nilainya 1000. Orang yang mendapatkan hasil 1000 dosa, berarti yang dia kerjakan 1000 dosa. Ya. Dan ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap pahala yang kita kerjakan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat dan malahan berlipat-lipat. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tingkatan amalan dan berlipat gandanya pahala itu diantaranya adalah berdasarkan dengan kualitas. Kita pernah mempelajarinya dengan Syekh Abdul Razak dulu, ya, dengan judul faktor-faktor yang bisa menyebabkan pahala ini berlipat ganda. Ada 5 faktor. Ya. Pertama, kualitas dari pelaku.
yakni keikhlasannya semakin tinggi, pahalanya semakin tinggi juga. Yang kedua, disebabkan oleh amalan itu sendiri, bahwa amalan itu memiliki pahala berlipat-lipat ketimbang dari amalan yang lain. Ya, seperti puasa misalkan. Puasa yang memberi pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia disebabkan tempat dia mengamalkan amalan itu. Kalau seandainya di tempat kita dia kerjakan nilainya 10, tapi kalau dia kerjakan di Masjidil Haram pahalanya ya 100.000. Atau yang keempat disebabkan oleh waktu. Ya, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." 10 hari pertama Zulhijjah adalah amalan waktu di mana amalan kita dilipat gandakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah efek dari amal yang kita kerjakan. Semakin luas efeknya, semakin banyak efeknya, semakin banyak pahalanya. Maka dalam hal ini diantaranya adalah sedekah, ya, wakaf, dan seterusnya. Ini adalah pahalanya yang luar biasa. Ilmu, ya, pahalanya yang luar biasa, ya, karena efeknya sangat besar sekali. Jadi semakin besar efek kebaikannya, ya, semakin besar pahala yang diberikan. Nah, jadi secara hitungan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Kalau keburukan, satu keburukan dilakukan satu. Ya, maka kalau seandainya seorang berbuat kebaikan 100 dan juga dia melakukan dosa 100, maka masih banyak pahalanya. Ya, dan ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wallahu taala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini semakin memotivasi kita untuk memperbanyak amalan kita dan memperbanyak niat kebaikan kita yang kita iri dengan kesungguhan untuk melakukannya. Wallahu taala alam. Kita masuk ke dalam beberapa pertanyaan. Apabila seseorang melakukan suatu amalan yang ternyata itu adalah kesalahan dari dasar ketidaktahuan ia akan hal itu. Namun ternyata kesalahan yang dilakukan itu dilakukan pula dan ditiru oleh orang lain. Apakah hal ini akan menjadi dosa jariah bagi si pelaku pertama? Kalau seandainya dia mengajarkan kepada orang, dia anggap itu adalah kebaikan. Lalu diajarkan kepada orang. Ternyata yang diajarkan ada sebuah kekeliruan. Ya, maka yang pertama tentu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, dia berupaya untuk membersihkan dirinya. Bagaimana caranya? Orang-orang yang pernah dia ajarkan, dia beritahukan bahwasanya itu adalah sebuah kekeliruan. Kalau saking banyaknya orang yang telah melakukannya, hendaklah dia umumkan. Dia rujuk, ya, dia membatalkan pemahaman dia dan dia kembali kepada kebenaran. Ketika ini sudah disampaikan dan upaya yang sudah dikerjakan, insya Allah dia tidak mendapatkan dosa jariah karena la yukallifullahu nafsan illa us'aha fattaqullaha mastata'tum, dan dia sudah berupaya semaksimalnya. Wallahu alam. Saya ingin mengetahui apa yang terjadi pada seorang muslim setelah ditimbang semua amalannya
di timbangan. Apakah pergi ke surga bagi yang berat kebajikannya dari kejelekannya atau pergi ke neraka terlebih dahulu untuk membersihkan kejelekan yang dia lakukannya. Tadi kita telah sampaikan, orang yang punya pahalanya lebih banyak, muslim yang punya pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia masuk surga. Ya. Kecuali dari dosanya ini syirik. Syirik mana? Syirik kecil. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Apakah syirik kecil termasuk yang dimaafkan oleh Allah atau tidak? Ada yang berpendapat bahwasanya tidak dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan berarti dibersihkan dulu. Ya, karena ada yang tidak dimaafkan. Kalau seandainya dimaafkan maka dia masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, jika seandainya seorang mukmin atau muslim dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka dia terancam masuk api neraka. Kecuali kalau Allah maafkan. Ya, kalau Allah maafkan dia masuk surga. Tapi kalau tidak Allah maafkan, maka dia dibersihkan di api neraka. Kalau di antara dosa yang dilakukannya itu adalah syirik besar, maka dia kekal dalam api neraka, tidak keluar selama-lamanya. Apa yang dilakukan oleh seorang istri ketika suaminya mengancam menceraikannya? Kalau dia tidak melakukan perkara, kalau dia tidak melakukan perkara yang haram. Maksudnya kemana nih? Yani istri diancam, kalau nggak mau diceraikan, dia akan melakukan haram. Mungkin gini nih kayaknya, istri suaminya ini mau pengen ta'adud nih kayaknya. Contoh. Oh, dia suruh beli minum khamar. Kalau tidak beli, dia cerai. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat pada sang khaliq. Kalau suaminya mengancam diceraikan, ya, kalau dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, maka pilih untuk tidak mentaatinya. Kalau dia ancam cerai sudah, mudah-mudahan dapatkan ya suami yang lebih baik lagi. Seorang yang meyakini bahwa menginginkan hukuman yang bersifat menyakiti dirinya sendiri atas dosa yang dia lakukan daripada memohon taubat kepada Allah. Bagaimana keadaan seperti ini Ustaz? Mungkin tidak sedikit orang seperti ini. Kadang ada yang berusaha bunuh diri. Ini haram hukumnya. Ya, kita tidak boleh kata Nabi SAW, la tatamannu liqa'il adu. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Maksudnya bagaimana? Jangan kita cari penyakit gitu lah. Karena ketika mau musuh boleh jadi ini adalah sebuah musibah yang mungkin kita tidak bisa menghadapinya. Apalagi dia berusaha untuk menyakiti dirinya daripada dia bertobat. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pintu tobat yang seluas-luasnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha basitu yadaihi bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah Subhanahu wa taala mengembangkan kedua tangannya pada siang hari agar yang berdosa malam hari bertobat. Wa basitu yadaihi bil lail liyatuba musi'un nahar. Mengembangkan tangannya, membuka tangannya pada malam hari bagi orang supaya yang berbuat keburukan atau dosa siang hari bertobat. Jadi sampai terbit matahari
dari barat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi kita untuk bertobat, maka bertobatlah. Kalau mendoakan siksaan pada diri kita, kita tidak tahu apakah kita mampu untuk mungkin belajar hadis inna a'zamal jaza ma'idhamil bala. Yang paling besar pahalanya adalah besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Dia merasa ujiannya sedikit, dia ingin pahala yang besar, maka dia berdoa untuk mendapatkan ujian yang besar. Jangan. Kita tidak tahu kita mampu untuk menghadapinya atau tidak. Kalau kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Itu namanya kita memohon afiah. Itulah doa kita, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dari Allah sehingga kita tidak disiksa, wal afiyah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita diuji, lalu kita rasa ujian ini berat, ini adalah hiburan bagi kita. Ini menunjukkan bahwa pahala yang akan kita raih juga seiring dengan beratnya ujian. Berat atau tidak beratnya itu kan kembali kepada perasaan individu. Ya, satu sama lain tidak akan sama rasanya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita tidak boleh menginginkan hukuman yang bersifat menyakiti dirinya atas dosanya. Tapi dia hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah maafkan dan dia tidak ditimpa musibah. Kalau seandainya ditimpa musibah, maka hendaklah dia bersabar dalam hal itu, karena ini adalah menghapus dosa-dosanya. Ya, dalam hadis Nabi SAW, la yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yamshi alal ard wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa ujian cobaan kepada orang mukmin di dirinya, hartanya, anaknya. Ya, ujian kepada anak adalah ujian kepada kita sebagai orang tua. Ya. Ujian pada diri kita juga ujian untuk kita. Ujian dalam harta kita adalah ujian untuk kita. Senantiasa ujian itu ada ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa kepada seorang mukmin sampai dia berjalan di atas permukaan bumi, dia tidak punya dosa lagi. Ya. Nah, tapi jangan berharap ditimpakan musibah. Ya. Tapi ketika ditimpa, ya sebagaimana dalam hadis tadi, la tatamannau liqa'il adu, jangan berangan-angan ketemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fathabbitu. Apabila kalian ketemu dengan musuh, ya tegar hadapi, bersabar. Ya. Begitu juga musibah, jangan kita berangan-angan ketemu musibah. Jika kena musibah ya harus bersabar. Wallahu a'lam. Bila seseorang berniat untuk tidak mendatangi undangan walimahan pernikahan karena kurang senang dengan cara ukhuwah orang yang mengundang, yang tidak juga mengundangi undangan bila diundang, apakah itu bagian dari kezaliman? Nabi SAW mengatakan hakul muslim ala muslim sitr. Hak muslim terhadap muslim yang lain adalah ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika ketemu dengannya bersalam. Itu hak muslim yang kita berikan. Fa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diundang, datang. Apakah undangan kita dipenuhinya atau tidak, itu adalah urusannya dia. Bukan urusan kita.
Tapi ketika kita diundang, itu urusan kita. Ya, adalah sebuah hak yang akan kita berikan, kecuali dalam hal itu ada maksiat. Di maksiat itu kita tidak bisa mengingkarinya, maka menghadirnya tidak. Ya, ini adalah bagian menghadiri yang boleh untuk tidak dihadiri. Tapi selama itu masih hanya sebuah apa namanya, dia Muslim apapun alirannya, ya. Tapi dia ada seorang Muslim. Tidak sebutkan hakul mukmin alal mukmin, tapi hakul muslim alal muslim. Muslim dasar nih, ya. Maka hendaklah kita penuhi. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.